Jika bicara soal Sungai Gangga, hal pertama yang mungkin muncul di benak banyak orang adalah spiritualitas, ritual keagamaan, dan kekayaan budaya India. Namun sayangnya keindahan dan keagungan sungai ini kini dirusak oleh masalah yang cukup serius, polusi yang ekstrim. Sungai Gangga yang menjadi salah satu sungai paling sakral bagi umat Hindu, ironisnya juga dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Lantas, apakah membersihkan Gangga benar-benar misi mustahil atau justru ada harapan? Mari kita bahas. Sungai Gangga tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan budaya India. Bagi masyarakat India, Gangga adalah lebih dari sekedar sungai. Airnya dianggap suci, mampu menyucikan jiwa, dan dipercaya bisa memberikan berkah spiritual. Ribuan peziarah datang setiap hari ke berbagai kota di sepanjang Gangga, seperti Varanasi, Haridwar, dan Allahabad, untuk mandi dan melakukan ritual keagamaan. Secara ekonomi, Gangga juga penting. Sungai ini menjadi sumber air untuk pertanian, industri, dan rumah tangga bagi lebih dari 400 juta orang yang tinggal di sekitarnya. Sungai Gangga saat ini menghadapi berbagai jenis polusi, limbah domestik, industri, pertanian, dan ritual keagamaan. Setiap hari sekitar 2,9 miliar liter limbah domestik dibuang ke dalam sungai ini. Sebagian besar tanpa melalui proses pengolahan yang layak. Selain itu, limbah industri seperti limbah kimia, logam berat, dan polutan lainnya turut mencemari air Gangga. Sebuah laporan dari Central Pollution Control Board India menyebutkan bahwa kualitas air Gangga di beberapa titik sudah jauh di bawah standar air yang layak konsumsi, bahkan untuk kegiatan sehari-hari. Kota-kota besar seperti Varanasi, Kanpur, dan Haridwar menjadi penyumbang utama polusi di mana limbah rumah tangga dan industri dibuang langsung ke sungai. Sebagai perbandingan, sekitar 80% polusi Gangga berasal dari limbah domestik dan sanitasi yang buruk. Polusi ini mencakup segala sesuatu mulai dari plastik, kain, hingga sisa-sisa upacara kremasi yang dilakukan di tepi sungai. Pemerintah India bukan tanpa usaha dalam mengatasi masalah ini. Pada tahun 2014, Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan program ambisius bernama Namami Ganga. Program ini bertujuan untuk mengurangi polusi di Sungai Gangga melalui berbagai inisiatif, seperti membangun fasilitas pengolahan limbah, mengurangi aliran limbah industri, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan anggaran lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat, Namami Ganga memfokuskan upaya pada pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Hingga tahun 2020, lebih dari 150 fasilitas pengolahan limbah telah dibangun atau dalam proses pembangunan di sepanjang Gangga. Penghijauan di sepanjang bantaran sungai. Lebih dari 24.000 hektar lahan di sepanjang Gangga telah ditanami pohon untuk membantu menyaring polutan alami sebelum memasuki sungai. Pemantauan kualitas air. Pemerintah juga telah memperkenalkan teknologi untuk terus memantau kualitas air di beberapa titik penting di sepanjang sungai. Namun terlepas dari upaya ini, banyak kritikus yang mengatakan bahwa program tersebut belum menghasilkan perubahan signifikan. Pada tahun 2019, sebuah laporan dari Indian Institute of Technology menunjukkan bahwa kualitas air di beberapa bagian sungai tetap di bawah standar dan polusi masih menjadi masalah besar. Mengapa membersihkan Sungai Gangga sangat sulit? Ada beberapa tantangan besar yang perlu dipahami. Dengan lebih dari 400 juta orang yang tinggal di sekitar Gangga, tidaklah mengherankan bahwa volume limbah yang dihasilkan sangat besar. Di banyak tempat, sistem pembuangan limbah dan infrastruktur tidak mampu menangani besarnya volume ini.
Selain itu, urbanisasi yang pesat di sekitar sungai memperburuk masalah dengan meningkatnya limbah industri dan domestik. Setiap hari ribuan orang melakukan ritual keagamaan di sungai ini. Mereka membuang bunga, abu, dan bahkan tubuh manusia ke dalam sungai sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Tradisi ini sulit diubah karena terikat erat dengan kepercayaan spiritual. Padahal sampah dari upacara ini turut menyumbang pada polusi yang cukup signifikan. Limbah industri, terutama dari pabrik tekstil dan kulit, menjadi masalah besar di sepanjang sungai. Kota Kanpur misalnya adalah pusat industri penyamakan kulit dan menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi kimia ke dalam sungai. Limbah ini mengandung logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Banyak orang masih memandang sungai sebagai tempat pembuangan sampah tanpa menyadari dampak jangka panjang yang diakibatkannya. Pertanyaan besarnya, apakah ada harapan untuk Sungai Gangga? Tentu ada, meskipun jalannya masih panjang dan penuh tantangan. Program Namami Gangga adalah langkah positif tetapi butuh waktu, komitmen berkelanjutan, dan perubahan budaya yang mendalam untuk melihat hasil yang signifikan. Program pendidikan dan kesadaran masyarakat juga harus diperkuat. Masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengurangi sampah domestik serta industri yang masuk ke sungai. Isu lingkungan seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Kerjasama internasional baik dalam bentuk pendanaan, teknologi maupun pertukaran pengetahuan bisa menjadi kunci sukses. Ada banyak negara yang sudah berhasil mengatasi masalah serupa dengan sungai-sungai mereka. Seperti Sungai Thames di Inggris dan Sungai Rhine di Jerman yang bisa menjadi contoh bagi India. Membersihkan Sungai Gangga memang tampak seperti misi yang sulit, bahkan mustahil bagi sebagian orang. Namun jika dilihat lebih dekat, banyak elemen yang menunjukkan adanya harapan. Program Namami Gangga meski belum sempurna adalah langkah pertama yang penting. Apakah misi ini mustahil? Mungkin tidak, tapi jelas ini bukan misi yang bisa selesai dalam semalam. Ada banyak hal yang harus dilakukan dan butuh kerja keras serta dedikasi dari semua pihak untuk mewujudkannya. Namun seperti halnya Sungai Gangga yang suci dan penuh harapan, upaya untuk membersihkannya juga harus terus dilanjutkan dengan optimisme.